Ya, para penguasa kita, generasi muda Indonesia nggak akan berhenti berjuang. Dulu nenek moyang kita, mereka melawan penjajah, tapi sekarang kita melawan bangsa sendiri yang membuat kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Batalkan pensiunan seumur hidup untuk DPR RI. Sampai kapan rakyat harus diam melihat ketidakadilan ini? Kalimat tegas itu keluar dari mulut Salsa Erwina, aktivis muda yang kini menjadi sorotan publik karena keberaniannya berbicara lantang soal kebijakan yang dianggap tidak adil bagi rakyat kecil. Dalam video yang beredar di berbagai platform, Salsa dengan nada tajam mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu menuntut penghapusan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, sebelum rakyat benar-benar sejahtera. Ia menilai, tidak ada alasan moral maupun logis bagi pejabat yang hanya menjabat 5 tahun, untuk menikmati pensiun seumur hidup, sementara rakyat kecil harus berjuang setiap hari demi sesuap nasi. Negara ini bukan milik segelintir orang di kursi parlemen. Ini milik rakyat, dan selama rakyat belum sejahtera, tidak ada yang pantas hidup mewah dari uang negara, tegas Salsa dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku meminta tolong sama teman-teman semua untuk menandatangani petisi hapuskan pensiun seumur hidup bagi karyawan rakyat di DPR RI. Kalau teman-teman udah tanda tangan, makasih banyak, sebarkan please ke teman-teman kalian, keluarga, tetangga, kolega, dan lain sebagainya. Nanti petisi ini akan kita jadikan bukti di Mahkamah Konstitusi dari gugatan Kak Syamsul dan Kalita Gading untuk bilang bahwa lihat nih, banyak banget dukungan dari masyarakat untuk membatalkan peraturan yang udah ada dari tahun 1980 ini. Kenapa ini penting, teman-teman? Pertama, kalian pasti sering lihat deh, kan udah pernah ditanya tuh ketua DPR kan, terus dia jawabnya, ya itu semua kan memang ada aturannya. Bener, memang, itu memang diatur dan secara aturan itu legal. Tapi, ini tidak memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang bikin aturan itu siapa? Mereka-mereka lagi kan. Kapan kebijakan dari karyawan-karyawan rakyat itu menguntungkan untuk rakyat? Karena kan kalau kata Pak Bambang Pacul, kebijakan itu kan semuanya tergantung dari ketua partai kan, bukan untuk rakyat. Ya kalau emang kayak gitu nggak pantas lah mereka untuk minta pensiun seumur hidup, udah harus dibatalkan ini. Nggak bisa lagi mereka untuk punya itu. Teman-teman coba kita tilik deh. Kita tulang punggung negara, para ASN, TNI, Polri, teman-teman ini harus bekerja puluhan tahun untuk sampai bisa dapat pensiun seumur hidup. Belum lagi yang di luar ASN, guru honorer, nelayan, petani, ojol, buruh, dan banyak banget teman-teman yang bekerja di sektor informal. Cuma bisa mimpi kali untuk bisa dapat pensiunan seumur hidup. Dan yang terakhir, diaspora. Emang kita meninggalkan Indonesia karena nggak cinta tanah air? Mana ada, pasti kita meninggalkan Indonesia karena kita mau mencari penghidupan yang lebih layak. Kita terusir dari negara sendiri karena negara kita yang sangat kaya raya itu, yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakatnya, tidak dinikmati oleh rakyat, tapi dinikmati oleh segelintir orang, oleh partai politik, oleh politik dinasti, oleh mereka-mereka lagi. Kita sebagai tulang punggung yang membayar pajak malah memanjakan beban negara, yaitu karyawan-karyawan kita di DPR RI, di mana mereka ini, satu, kerjanya nggak pakai KPI, nggak ada tujuannya, mereka itu harus mencapai apa. Dua, kerjanya nggak pakai resiko, teman-teman. Kalau kita kerja di swasta, perusahaan gonjang-ganjing, bisa dipecat kapan aja, resikonya tinggi, tergantung dari ekonomi dan lain sebagainya. Mereka mau negara defisit juga nggak ada resikonya, bakal tetap dapat pensiun, bahkan bisa-bisanya lagi nih naikin dana reses. Emangnya mereka bekerja untuk rakyat? RUU perampasan aset udah 12 tahun sampai hari ini setelah 17+8 juga masih belum disahkan, malah memotong tunjangan rumah, dana resesnya naik ratusan juta, hampir 2 kali lipat. Yang begini mau kita kasih pensiunan seumur hidup? Nggak pantes. Jadi caranya, yuk kita ganti hukumnya, kita gugat hukumnya. Aku nggak tahu kita akan sukses atau enggak, semoga kita akan sukses. Tapi ingat ya, para penguasa kita, generasi muda Indonesia nggak akan berhenti berjuang. Dulu nenek moyang kita, mereka melawan penjajah, tapi sekarang kita melawan bangsa sendiri yang membuat kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Batalkan pensiunan seumur hidup untuk DPR RI. Dalam pernyataannya yang kini ramai diperbincangkan, Salsa Erwina menyoroti betapa timpangnya kebijakan negara dalam mengelola kesejahteraan. Ia mencontohkan, banyak guru honorer, tenaga kesehatan, dan buruh pabrik yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa jaminan hidup layak. Namun di sisi lain, seorang anggota DPR yang hanya duduk 5 tahun bisa menikmati pensiun seumur hidup dari uang rakyat. Itu bukan keadilan, itu penghinaan terhadap kerja keras rakyat kecil, ujar Salsa tegas. Ia menambahkan, seharusnya para wakil rakyat itu memberi contoh hidup sederhana dan berkorban, bukan berlomba menumpuk fasilitas. Karena jabatan di parlemen, katanya, bukan hadiah,
melainkan amanah yang seharusnya dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kalau mereka benar-benar wakil rakyat, buktikan dengan menghapus dulu pensiun seumur hidup itu. Jangan hanya bicara pengabdian, tapi menikmati kemewahan dari uang rakyat yang belum sejahtera, pungkasnya. Dengan suara bergetar namun tajam, Salsa Erwina kembali menegaskan bahwa jabatan bukanlah ladang mencari kekayaan, melainkan sarana untuk melayani rakyat. Kalau niatnya mengabdi, kenapa harus takut kehilangan tunjangan? Tapi kalau niatnya mencari kemewahan, berarti mereka bukan wakil rakyat, mereka cuma wakil kepentingan diri sendiri, ucap Salsa dengan nada penuh sindiran. Ia juga menyindir keras perilaku sebagian politisi yang hanya muncul menjelang pemilu, lalu menghilang setelah duduk di kursi empuk parlemen. Mereka datang membawa janji, pergi membawa gaji. Rakyat cuma jadi tangga untuk memanjat, bukan yang diangkat, katanya lirih, namun kata-katanya menohok banyak hati. Menurut Salsa, keadilan sosial tidak akan pernah terwujud jika DPR terus mempertahankan kemewahan struktural di tengah penderitaan rakyat. Rakyat bukan sapi perah, dan uang pajak bukan untuk memanjakan pejabat, tegasnya menutup bagian itu dengan nada penuh perlawanan. Dalam berbagai forum diskusi dan unggahan edukatifnya, Salsa Erwina mulai mengajak publik untuk bergerak bersama secara damai namun tegas. Ia menegaskan, rakyat tidak perlu takut bersuara jika yang diperjuangkan adalah kebenaran dan keadilan sosial. Kita tidak menuntut lebih, kita hanya menuntut yang seharusnya. Hapus dulu pensiun seumur hidup DPR, lalu arahkan anggaran itu untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, ujar Salsa dengan nada tegas. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap suara masyarakat. Menurutnya, suara rakyat bukan ancaman, tapi pengingat. Kalau para pejabat masih ingin dihormati, maka hormatilah rakyat yang memberi mereka jabatan itu. Jangan makan dari keringat rakyat sambil pura-pura peduli, tambahnya dengan tatapan tajam di depan kamera. Di akhir pesannya, Salsa Erwina menatap kamera dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Rakyat sudah terlalu lama sabar, tapi kesabaran itu bukan berarti buta. Jangan biarkan keadilan hanya jadi slogan, sementara ketimpangan dibiarkan berjalan. Hapus pensiun seumur hidup bagi DPR, sebelum rakyat benar-benar kehilangan kepercayaan, ujarnya perlahan, namun penuh makna. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak akan datang dari mereka yang menikmati sistem, melainkan dari rakyat yang berani mempertanyakan sistem itu. Bangsa ini akan kuat kalau rakyatnya berani berkata, cukup sudah, karena keadilan sosial bukan untuk pejabat, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Suasana hening, hanya kalimat terakhir yang menggema, rakyatlah yang membayar, rakyat pula yang berhak menuntut keadilan. Pesan moral, jangan takut menyuarakan kebenaran. Rakyat yang diam adalah harapan terakhir bagi mereka yang korup. Disclaimer, konten ini adalah fiksi edukatif, dibuat untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial, transparansi anggaran, dan tanggung jawab moral pejabat publik terhadap kesejahteraan rakyat.